Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita sudah memasuki segmen tanya jawab kepada guru-guru kita. Nah, di samping saya sudah ada penanya pertama. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa dan pertanyaannya apa nih Bu? Saya dari Ibu Mini. Saya setiap hari mengajar di SD Islam As-Suryaniyah. Pertanyaan saya untuk guru-guru tercinta, mohon izin bertanya gurunda tercinta Ustaz Zanada, Ustaz Habib, serta Ustaz Nasution. Pertanyaannya bahwasanya ketahuilah di surat Al-Quran disebutkan, ketahuilah bahwasanya anakmu dan hartamu itu bagian daripada ujian. Yang saya ingin pertanyakan, ketika kita alhamdulillah diberikan seorang anak yang cerdas, diberikan anak yang luar biasa, kemudian alhamdulillah juga kita diberikan rizki yang melimpah, diberikan apapun yang kita inginkan dicukupkan oleh Allah, tapi kita tidak pernah putus daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini yang saya mau tanyakan kepada guru-guru tercinta, bagaimana kenikmatan yang kita dapatkan ini bagian dari istidrat atau bukan? Karena jujur, ketika kita mendapatkan kenikmatan anak yang luar biasa, kita bersyukurnya tambah luar biasa. Bahkan anak-anak kita selalu kita motivasi bagaimana kita terus bersedekah, bagaimana kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon pencerahannya para gurunda tercinta. Baik, itu ya pertanyaan Ibu Mini. Jadi anak ini masuk kategori ujian seperti apa begitu ya Bu ya? Langsung saja kami persilahkan kepada Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu Mini tersebut. Silahkan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mendapatkan nikmat, terus kita menimbang-nimbang dalam pikiran kita, nikmat yang sampai kepada kita ini, sudah pantaskah kita menerima atau tidak? Kita ukur, kita ini sebenarnya dalam kehidupan kita ini sudah baikkah kita beribadah kepada Allah atau tidak? Salah satu bentuk istidraj itu ketika kita sedang jauh dari Allah, asyik bermaksiat, durhakanya minta ampun, tetapi Allah tetap bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Rasul pernah bersabda begini, "Idza ra'aitallaha 'azza wa jal yu'ti al-abda minad dunya," jika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada salah seorang hambanya dunia-dunianya, yang apa hambanya sukai dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tetapi hambanya itu orang yang setiap saat tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna zalika minhu istidraj, kata Nabi, maka ketahuilah itulah istidraj. Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, khiflah, takutlah engkau ketika engkau dalam kehidupanmu engkau menyaksikan bahwasanya engkau ini banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan keburukan demi keburukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membanjirimu dengan segala macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena bisa jadi itu adalah jebakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merangkai musibah yang sedang dipersiapkan untukmu. Nauzubillah wal iyazubillah. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Habibana atas jawabannya. Mungkin Ustaz Azhari Nasution bisa menambahkan atas apa yang ditanyakan ibu kita tadi, bagaimana ketika kita menemukan hal kebahagiaan atau itu justru kenikmatan yang Masya Allah yang luar biasa dengan anak yang soleh, lalu kita sebetulnya sudah benar apa yang kita lakukan sesuai perintah Allah, yaitu semakin bersyukur. Apakah ini bagian dari istidraj ataukah hal lain? Ustaz Azhari silakan. Ya, udah cukup tadi dari Habib. Indikatornya dua, kalau dengan nikmat itu kita makin kurbah, makin dekat sama Allah, berarti Allah meridhai atas nikmat yang diberikan itu untuk kita. Tapi kalau nikmat itu membuat kita semakin bertahap demi bertahap jauh dari Allah, semakin gak kenal Allah, maka namanya istidraj. Berubah dari nikmat menjadi nikmah, dari nikmat menjadi bencana.
Nah, kalau kita sudah mendapat nikmat yang banyak, syukurnya banyak, sekarang permintaannya mudah-mudahan apa yang sudah diberikan itu dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Karena banyak orang yang diuji dengan ketidakenakan, dia bisa lulus, tapi diuji dengan kesenangan, dia mulai goyang. Qarun ketika miskin, dia taat menjadi santrinya Nabi Musa, tapi begitu jadi konglomerat, dia justru membackup Fir'aun untuk mempersekusi Musa alaihissalam. Iya kan? Ada banyak contoh tokoh-tokoh antagonis yang disitir oleh Al-Quran, di mana mereka ketika susah mereka dekat sama Allah, dikasih nikmat mereka jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nikmatnya bertambah, sedekahnya bertambah. Waktu kita gaji 2 juta, sedekahnya 20.000. Baik. Udah naik nih jabatan kita 20 juta gajinya, sedekahnya berapa sekarang? 200 sama 20.000 juga nih. Ya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Azri Nasution. Berikut